Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena Dia menjaga dan melindungi kita di setiap jalan hidup kita. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam ibadah pagi ini, dan jemaat Tuhan bisa mengikutinya di rumah kita masing-masing. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Allah kita hadir di segala tempat dan waktu. Tuhan hadir di sini dan juga Tuhan hadir di rumah-rumah jemaat sekalian. Mari kita naikkan syukur bagi Dia saat ini. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bersamamu Bapa.
diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh para leluhur Israel, Allah yang kami sembah puja dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena pemeliharaan Allah Tritunggal, pagi ini Dikau kembali mempersekutukan kami di rumah tangga kami masing-masing, untuk kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mohon Bapa berkenan menguduskan kami, mengampuni kami, dan mohon Dikau mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Ibadah raya minggu pagi ini kembali kami serahkan sempurna. Biarlah jadi di dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan terus mengagungkan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 165. Ada damai dalam jiwaku. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Mari kita bertepuk tangan.
sekalian, mari kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, bersuka dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah diciptakan Tuhan, untuk kita sama-sama bersyukur dan memuji kebesaran. Hari yang telah dijadikan
Tuhan memilih kita dan kita memperoleh keselamatan dalam Dia. Kita akan terus memuji Tuhan dan kita akan satu dalam doa syafaat. Dia mengerti dan peduli akan setiap persoalan kita. Curahkanlah isi hatimu kepadanya saat ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam acara berikut. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita bagi pekerjaan Tuhan dalam jemaat kita, Bapak Mama dan juga bersaudara di rumah. Kita akan memberi korban persembahan nyanyian kemenangan iman 146. Pergilah ke seluruh dunia. Karena Yesus adalah Gembala Agung kita, mari puji Dia dengan tulus di hadapannya. Dan siapkanlah hatimu untuk menerima lawatan Allah melalui firman Tuhan pagi ini. Tuhan adalah Gembalaku. Mari sama-sama lakukan pujian ini. Takkan kekurangan
Kristus, saat ini kita ada dalam rumah tangga kita masing-masing dan kita siap diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita dengar bersama terambil di dalam Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Kekasih sekalian, saya akan membacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bapak, Mama, saudaraku sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan saya ingin untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema kecil, yaitu rahasia dalam menghadapi situasi sulit. Rahasia dalam menghadapi situasi sulit. Kekasih sekalian, selama kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup dan berkarya di muka bumi ini, tentunya kita akan menemui yang namanya situasi sulit atau bisa juga disebut sebagai persoalan hidup. Mengapa ada situasi sulit yang selalu dihadapi di dalam hidup ini? Itu mungkin menjadi pertanyaan bagi sebagian besar manusia, termasuk pula kehidupan orang-orang percaya. Kadangkala orang tidak sanggup menghadapi situasi sulit dalam hidupnya, maka hal-hal buruk bisa ia lakukan seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Dengan demikian, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita akan belajar tentang rahasia dalam menghadapi situasi sulit. Rahasia yang pertama yaitu bersukacita senantiasa. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-16. Nah, kekasih sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita bisa berpikir bahwa bagaimana mungkin kita bisa bersukacita ketika dalam menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang berpikir bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia. Orang bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban atau masalah. Jika demikian, maka firman Tuhan yang mengatakan bersukacita senantiasa tidak mungkin kita lakukan. Kita bisa belajar dari kehidupan Habakuk. Habakuk pernah mengalami situasi yang sulit. Sebagai nabi, ia ditunjukkan Allah tentang hari-hari mendatang ketika tanaman maupun ternak yang dijadikan sebagai sumber kehidupan tidak menghasilkan bahan makanan. Juga akan terjadi kelaparan yang dahsyat. Maka Habakuk didera dengan ketakutan, dan saking ketakutannya ia sampai lemah dan ia sampai gemetar. Meskipun demikian, Habakuk berkata bahwa ia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Ia menyatakan harapannya kepada Allah yang memberikan kekuatan untuk berjalan melewati masa-masa yang sulit. Bapak, Mama, kekasih sekalian yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula kehidupan kita. Terkadang kita harus melewati masa-masa yang sulit, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah keluarga, mengalami kekurangan kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Namun kita harus percaya bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Seperti yang tercatat di dalam Ibrani 13 ayat 5b, di situ dikatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam sukacita, karena sukacita menghasilkan kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan ada di dalam hati kita. Tidak seharusnya sukacita kita dikalahkan oleh masalah atau keadaan yang terjadi di sekitar kita.
Artinya bahwa sekalipun dunia sedang bergoncang, banyak masalah yang menerpa hidup kita, tetapi sukacita tetap kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kekasih sekalian yang saya cintai dan saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang hal itu tidak mudah dan pasti sangat berat untuk dilakukan. Tetapi inilah perintah Tuhan yang harus kita taati. Ketika kita bertindak dan taat melakukan perintah Tuhan ini, maka sukacita Tuhan akan memenuhi hati kita, seperti yang tercatat di dalam Yohanes 15 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Kekasih sekalian, itulah rahasia yang pertama di saat kita diperhadapkan dengan situasi hidup yang membuat kita sulit. Hal yang kedua, rahasia yang kedua yaitu tetaplah berdoa. Dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa kita harus tetap berdoa. Kekasih sekalian, pesan Paulus mengenai doa cukup singkat dan ini merupakan ayat hafalan anak-anak. Tentunya di dalam kehidupan kita, baik anak-anak maupun orang dewasa, ayat ini merupakan ayat hafalan yang paling gampang untuk diingat dan dihafalkan. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa tidak bisa terlepas dari kehidupan orang percaya. Doa merupakan nafas hidup orang percaya, seperti makanan dan minuman. Ketika kita tidak makan atau minum, maka tubuh kita akan mengalami kekerdilan, tubuh kita akan mengalami yang namanya kurus dan tidak akan bertumbuh secara jasmani. Demikian pula dengan doa. Ketika kita tidak menghidupkan doa dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik secara rohani. Kekasih sekalian, hanya dengan doa ada kesembuhan, hanya dengan doa ada pengampunan, hanya dengan doa kita bisa melawan godaan dan pencobaan, hanya dengan doa pula ada ketenangan batin. Dan masih banyak lagi manfaat tentang doa. Dalam situasi sulit yang saat ini kita hadapi, banyak orang saat ini terpukul, banyak orang saat ini di dalam situasi yang tidak memungkinkan, banyak orang saat ini di dalam situasi yang sangat sulit. Untuk itu, pemerintah menghimbaukan kita untuk hidup taat kepada aturan pemerintah dan juga hidup di dalam doa. Allah menghendaki agar doa menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dalam berbagai situasi. Karena dengan doa kita mendapatkan kekuatan untuk mengatasi pencobaan. Seperti yang tercatat di dalam Matius 26 ayat 41. Dengan demikian, Bapak, Mama, saudaraku sekalian, hendaklah doa menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan dapat kita hidupkan itu di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jangan di saat kita hidup menyenangkan, tetapi dalam situasi seperti apapun, sesulit apapun, kita harus menghidupkan doa itu di dalam kehidupan kita. Bapak Mama yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, doa tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita, saya percaya dalam situasi seperti ini, doalah yang menjadi kekuatan kita. Dengan doa kita bisa kuat, dengan doa kita bisa menghadapi segala sesuatu. Hal yang ketiga, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam ayat yang ke-18, kekasih sekalian, dalam situasi sulit tentu tidak mudah untuk orang mengucap syukur. Namun, mengucap syukur dalam segala hal adalah salah satu rahasia dalam menghadapi situasi sulit. Mengapa? Agar kita tidak mudah stres, agar kita tidak mudah frustasi. Walaupun
syukur di tengah masalah hidup itu sulit, namun sebagai orang percaya, hal inilah yang dapat dikehendaki Tuhan bagi kita. Mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal? Mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal? Karena rancangan Allah tidak pernah jahat bagi kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun dalam situasi sesulit apapun yang saat ini kita sedang hadapi dalam kehidupan kita masing-masing, hendaklah ucapan syukur tetap ada di dalam hati kita. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita sampai tergeletak. Dengan demikian, kekasih sekalian, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika agar melakukan 3 hal ini, yaitu bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini bukan saja datang kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, tetapi di dalam kehidupan saat ini, kita yang saat ini dihadapkan dengan persoalan situasi yang sangat sulit, di mana harapan kita saat ini kita merasa kita tidak berdaya. Firman Tuhan ini datang kepada kita bahwa kita juga harus senantiasa bersukacita, harus tetap berdoa, harus tetap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu kekasih sekalian, hendaklah ketiga hal ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam mengatasi situasi sulit atau dalam menghadapi situasi sulit. Memang berat untuk kita melakukannya, tetapi kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, maka perintah Tuhan ini tidak akan berat untuk kita, sebab Tuhan ada di dalam hati kita dan Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita untuk menjalani kebenaran firman Tuhan yang dikehendaki bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami menghadap Tuhan dengan ucapan syukur. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih merasakan napas hidup. Kami masih menjalani hari-hari hidup kami. Walaupun saat-saat ini situasi membuat kami sulit, tetapi kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena firman-Mu datang kepada kami pada saat pagi hari ini, bahwa kami harus tetap bersukacita, kami harus tetap berdoa, kami harus tetap menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah tidak akan membiarkan kehidupan kami, tetapi Allah senantiasa ada menyertai kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Jika ada yang saat ini di dalam situasi yang sangat sulit, Allah Bapa di surga mengetahui akan kehidupan jemaat Tuhan. Allah yang mengenal pribadi kami, dan Allah pula yang akan menolong mengatasi sebagaimana Tuhan Engkau ada selalu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan Allah selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba manusia biasa, tetapi hamba percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan menjadi berkat di dalam kehidupan kami seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba datang di hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada saat ini. Haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi ini dengan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman 266, Tuhanlah pelindungku. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena oleh anugerah pertolongan Tuhan kami bisa melewati kegiatan ibadah yang telah berlangsung pagi ini. Sebelum kami mengakhiri ibadat ini, kami ingin bersyukur bersama kekasih-kekasih-Mu yang jika Tuhan berkenan mereka akan menemui ulang tahun mereka dalam sepekan ini. Pagi ini kami ingin bersyukur bersama dengan anak Israel P. Maniata, saudari Yanaria Malai Mekani, Ibu Dorcas Atalani, anak Ivan J. Octavianus, anak Melinda GP Atadikil, dan saudari Francina M. Lamoling. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan. Biarlah Tuhan menolong, melindungi, memberkati mereka melalui usia yang Tuhan sudah tambahkan. Biar melalui usia yang Tuhan tambahkan pada hari ini bagi hamba-hamba-Mu ini, mereka semakin setia melayani Tuhan, dan Tuhan mengizinkan mereka mengalami kebaikan-kebaikan-Mu dalam hari-hari yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dengan berbagai-bagai pergumulan. Hanya Tuhan yang tahu pergumulan kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkanlah kami. Terlebih Tuhan menjaga, melindungi kami di tengah mewabahnya virus pada saat ini. Biarlah kami terproteksi sempurna di dalam kasih sayang pertolongan Tuhan sendiri. Biarlah kami senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan di tengah berbagai-bagai pergumulan yang kami alami saat ini. Dan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan para medis yang sementara memberikan pertolongan kepada setiap orang terpapar COVID-19 saat ini.
di rumah sakit, Tuhan menjaga, Tuhan lindungi mereka, berikan mereka hikmat akal budi, supaya mereka tetap memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus saat ini. Secara khusus dari Kota Kupang, Tuhan memberkati para medis, Tuhan menyembuhkan mereka yang terpapar virus corona. Biarlah mereka disembuhkan oleh Tuhan dengan sempurna. Akhirnya kami juga ingin berdoa, menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Mohon Tuhan berikan mereka hikmat akal budi, secara khusus dalam menangani berbagai masalah berkaitan dengan mewabah virus saat ini. Biarlah Tuhan menolong pemerintah dan masyarakat kami, agar mereka dapat menemukan berbagai solusi yang tepat untuk mencegah mewabahnya virus corona di berbagai tempat di pelosok negeri ini. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Saat ini arahkanlah hati per Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga hari Maranatha Kristus datang menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya,